Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta sinetron buku harian seorang istri. Bertemu lagi bersama saya di channel Suntri TV, yang dimana saya akan menceritakan alur sinopsis buku harian seorang istri, yang dimana situ ada Nana sedang melihat berkas-berkas yang telah dibakar oleh Bu Parah. Nana pun merasa curiga jikalau berkas itu adalah berkas kejahatan yang dilakukan oleh Parah. Di sisi lain, di situ ada Pajar, yang di mana Pajar baru bangun tidur. Pajar pun melihat kontrakan Lia yang pintunya sedang terbuka. Lalu Pajar pun menghampiri Lia. Ternyata Lia pun ada di dalam, yang dimana Lia sedang bersedih, takut atas tuntutan dari Parah yang mengenai soal Junior. Namun di situ Pajar pun menenangkan Koko. Kata Pajar, tenang aja kok, apapun yang terjadi terhadap dirimu akan saya lakukan. Pokoknya kamu jangan takut, saya akan terus berusaha supaya kamu tidak masuk penjara. Bahkan di situ Pajar pun mengajak Koko untuk berangkat panggilan pertama dari kantor polisi. Singkat cerita, Pajar dan Lia pun berangkat. Setiba di kantor polisi, di situ pun ada si Parah, yang di mana si Parah sudah menunggu kedatangan Lia. Ketika datang Lia, Parah pun langsung memarahi Lia. Di situ pun Parah mengatakan terhadap Lia, kamu harus masuk penjara, kamu yang telah menculikkan cucu saya Junior. Singkat cerita, polisi pun keluar menghampiri Lia dan si Parah. Gak lama kemudian Lia pun langsung masuk ke kantor pemeriksaan. Setelah masuk ke kantor pemeriksaan, Lia pun menceritakan kejadian atas Junior. Singkat cerita, usailah pemeriksaan polisi pertama pun, lalu Pajar dan Lia pun pulang kembali ke rumahnya. Di sisi lain, Lia yang merasa ketakutan oleh perlakuan si Parah, karena Lia pun tahu jikalau Parah itu orangnya yang suka nekat, sehingga kalau sudah benci terhadap seorang pasti melakukan segala apa cara yang dia inginkan. Namun di situ pun Pajar yang telah tetap menenangkan terhadap Lia. Oke pemirsa, di sisi lain di situ Nana yang sedang makan bersama keluarga Buana, termasuk suaminya Dewa. Di situ pun Dewa sedang membincangkan soal keadaan Junior, yang dimana Junior sekarang yang telinganya sedang terganggu. Namun di sisi lain Dewa pun menemukan rekan kerjanya telah memberitahu dokter spesialis THT untuk menyembuhkan bagian telinga. Apalagi setelah temannya yang dulu anaknya tuli sekarang sehat kembali, pulih kembali. Di situ pun Dewa merasakan senang, termasuk Nana. Namun di sisi lain seperti biasa si Parah yang selalu menyalahkan terhadap Nana. Di situ pun Nana dipojokkan oleh si Parah atas kejadian yang menimpa terhadap Junior. Namun Dewa pun yang membela Nana. Kelama kemudian akhirnya bertengkarlah antara Dewa dan Parah, termasuk si Roni yang mengompor-ngompori si Parah supaya semakin memojokkan Nana, termasuk si Lipia yang 11-12 jeung si Roni, termasuk si Parah. Di sisi lain Dewa yang telah mendapatkan telepon dari temannya soal dokter yang akan memeriksa Junior adalah hari ini. Di situ pun Dewa sangat senang, termasuk Nana, apalagi Nenek Ratu. Gak lama kemudian Dewa pun berangkat dari tempat itu. Di sisi lain setelah Dewa dan Nana pergi dari tempat itu, Nenek Ratu pun menasehati semua yang ada di situ, termasuk si Roni, si Lipia, apalagi si Parah. Namun ketika menasehati si Parah, kata Nenek Ratu, Parah, kalau kamu berbuat sesuatu lagi terhadap Dewa, ntar saya usir lagi kamu dari rumah Buana, kata Nenek Ratu. Di sisi lain Dewa dan Nana yang pergi untuk memeriksa Junior. Dewa dan Nana pun akhirnya sampailah ke tempat pemeriksaan itu. Di situ pun Junior diperiksa bagian gendang telinganya, dan setelah selesai pemeriksaan itu dokter pun bilang terhadap Dewa jikalau Junior tidak cukup 1 kali pemeriksaan, tapi harus mencapai 5 kali atau 10 kali. Di situ pun Dewa berbicara terhadap dokter, gak apa-apa dokter, yang jelas Junior harus pulih kembali, kata Dewa. Mudah-mudahan, kata dokter itu. Di sisi lain, usai pemeriksaan Junior, lalu Dewa dan Naun pergi dari tempat rumah sakit itu.
Namun Nana yang duluan pergi membawa Junior karena Dewa ada halangan. Nana pun keluar dari kamar pemeriksaan itu. Namun tiba-tiba di situ pun si Wilson alias si Kelvin yang sedang ada di rumah sakit itu, yang lagi mengantar Pak Nopal untuk diperiksa. Si Wilson pun melihat Nana yang menggendong Junior. Si Kelvin pun dalam hatinya ini kesempatan dalam kesempitan untuk mencelakai Nana. Gak lama kemudian Nana pun berjalan menuju tangga dan si Kelvin pun mengikuti di belakangnya bermaksud untuk mencongklokkan Nana. Ketika Nana mau dicongklokkan oleh si Kelvin, tiba-tiba Pak Nopal menolong Nana. Gak lama kemudian Pak Nopal pun seperti biasa berbicara bersama Nana di situ. Bahkan singkat cerita Pak Nopal pun ingin sekali menggendong Junior karena Junior adalah cucu dirinya menurut Pak Nopal dalam hatinya. Namun gak lama kemudian Dewa pun keluar dari kamar pemeriksaan itu dan mencari keadaan Nana. Pas dilihat oleh Dewa, Nana sedang bersama dua orang termasuk si Wilson yang milik si Kelvin dan Pak Nopal. Lalu Dewa pun saking takutnya Junior direbut oleh para penjahat itu, Dewa pun langsung merebut dari tangan Pak Nopal. Pak Nopal pun merasa marah dalam hatinya, mengatakan ternyata suami Nana mirip si Buana yang kejam ini. Kok bisa ya Nana bisa punya suami kayak ini, kata Pak Nopal. Di sisi lain si Wilson alias si Kelvin yang sedang melihat Pak Nopal yang menggendong Junior. Si Kelvin pun merasa heran atau curiga atas perlakuan Pak Nopal yang sangat kasihan terhadap Junior termasuk Nana. Padahal si Wilson belum tahu jikalau Pak Nopal itu adalah ayah kandung Nana. Sehingga cerita Dewa dan Nana pun pergi dari tempat itu termasuk Pak Nopal bersama si Kelvin. Namun ketika di tengah perjalanan antara si Kelvin dan Pak Nopal, si Kelvin pun menanyakan soal perlakuan Pak Nopal yang telah menggendong Junior. Karena saking baiknya Pak Nopal terhadap Junior termasuk si Nana. Namun pembicaraan si Wilson pun dioper alih oleh Pak Nopal. Kata Pak Nopal, kalau kita ingin menghancurkan seseorang harus secara rapih biar tidak ketahuan, kata Pak Nopal. Apalagi ini menghadapi keluarga Buana yang sangat licik, apalagi si Parah, kata Pak Nopal. Di sisi lain Dewa dan Nana yang sudah nyampe ke rumah Buana, di situ pun ada Nenek Ratu dan si Parah termasuk Livia sedang duduk-duduk di kursi. Namun singkat cerita di situ pun membicarakan soal keadaan Junior. Namun tiba-tiba di tengah-tengah obrolan itu si Parah yang telah menerima WA video ancaman ternyata itu datang dari si Roni. Bahkan ketika Parah mau melihat video dirinya soal kejahatan dirinya itu, terjatuh HP-nya. Dewa dan Nana pun termasuk Nenek Ratu di situ melihat HP si Parah yang terjatuh, namun yang enggak terlihatnya adalah videonya. Ternyata video itu adalah kiriman dari si Roni untuk mengancam Parah. Si Roni pun seperti biasa membawa alat perekam suara. Bahkan si Roni pun di situ mengancam Parah, kalau kamu ingin selamat, sediakan uang sebesar 1 miliar. Namun si Parah pun yang tidak takut atas ancaman si Roni, kalau kemudian si Parah pun menyuruh anak buahnya untuk menyelidiki orang yang telah mengancam dirinya. Karena si Roni pun meminta uang 1 miliar, bahkan uang itu harus ditaruh di taman. Makanya Parah pun menyuruh temannya atau anak buahnya untuk pergi ke taman. Di sisi lain Nana yang sedang bersedih atas kejadian yang menimpa Junior, takut Junior tuli sampai dewasa.
Namun di situ pun Dewa menenangkan Nana. Dewa pun di situ mengajak sholat terhadap Nana untuk berdoa meminta permohonan kepada Allah supaya Junior bisa disembuhkan. Akhirnya Nana pun dan Dewa melakukan sholat berdoa meminta kesembuhan terhadap Allah untuk Junior. Oke pemirsa, itulah sinopsis buku harian seorang istri. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Tidak lupa pula loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.